bilang hal yang sama. Jadi maksud abang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dimengerti Quran itu? Iya, karena tadinya bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Dengar. Ketika Anda pergi ke toko buku, tenang dulu. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku Harry Potter nih. Harry Potter itu kan aslinya berbahasa Inggris. Kemudian ditulis Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang-orang Batak tahu, karena orang Batak tidak berbicara bahasa Inggris, makanya ditulis di situ Harry Potter dalam bahasa Batak supaya orang Batak ngerti. Harry Potter dalam bahasa Jawa supaya orang Jawa ngerti. Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia ngerti. Sama seperti buku Laskar Pelangi, kita punya novel, punya buku cerita namanya judulnya Laskar Pelangi. Karena bahasa Indonesia, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis Laskar Pelangi in English. Supaya apa? Supaya orang-orang berbahasa Inggris ngerti. Al-Quran juga begitu. Jadi maksudmu kalau nggak pakai bahasa Arab Al-Quran nggak bisa dimengerti? Itu yang Quran bilang. Malah ketawa. Itu yang Quran bilang. Jadi gini bang, abang kalau mau menunjukkan dalil sama aku, abang kasih tahu juga itu keterangannya. Ada Quran nggak di situ? Quran, iya besok nggak ada. Ini aku di workshop aku di workshop. Bukan iya, abang aja nggak punya Quran di situ. Gimana kita mau ngobrol? Ini workshop bang, bukan rumah bang. Ini kios, bukan rumah. Kalau di rumah. Iya, kan ada HP satu lagi. Ada HP satu lagi. Nggak ada, HP aku cuma satu, device aku nggak ada satu. HP teman di situ. Nggak ada, kan nggak ada orang ini ya, kan nggak ada orang ini ya. Ya sudahlah, belajarlah dulu abang agama Islam ya. Nanti kalau udah ngerti baru kesini lagi. Betul. Pertanyaan aku belum duduk bang. Aku pengen abang menunjukkan keahlian abang sebagai orang yang paham Quran. Tadi sudah saya tunjuk itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena Quran tadinya bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab paham. Kalau memang abang seorang ahli Quran, udah di dalam membaca Al-Quran itu apa aja hukum-hukumnya? Di dalam membaca Al-Quran apa aja hukum-hukumnya? Ya, ada hukum bacaannya. Apa aja hukum bacaannya? Menurut Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tartil, dengan tajwid seperti itu. Tartil. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Ada Bang, berapa hukum tajwid? Itu bukan alasan untuk memahami. Itu bukan alasan buat paham Quran, Bang. Bukan, abang seorang ahli. Tentunya kalau abang ahli, tentu abang paham. Ya, kalau yang Anda tanyakan tata krama membaca Al-Quran, betul. Tapi untuk memahami Quran bukan begitu. Lah, siapa bilang bang? Nggak kayak gitu. Abang kalau nggak ada di dalam Quran itu kalau kamu mau paham Quran harus baca dengan tartil, dengan tajwid, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Yo, coba tunjukkan ayatnya mana. Ayatnya mana? Bang, tajwid itu bang, hukum bacaannya. Abang seorang ahli Quran, tentu abang tahu. Ada berapa hukum tajwidnya? Iya, yang saya tanyakan apa itu cara memahami Quran. Ada tartil, itu betul. Ada hukum, ada tata cara membaca Al-Quran tuh ada. Jadi Anda ini paham nggak sih? Yang Anda tanyakan tata cara membaca Quran atau cara memahami Quran? Bang, kalau udah ahli itu semuanya udah pasti paham. Karena namanya ahli. Ahli hukum. Hukum apa? Semua hukum dia pasti paham. Karena kan ahli hukum. Hukum tata negara, hukum internasional, hukum politik pasti dia paham. Enggak, yang saya tanyakan kepada Anda bisa nggak bedakan tata cara membaca Al-Quran dengan tata cara memahami Al-Quran? Beda? Aku cuma minta satu aja sama Mudis. Tunjukkan sama aku bahwasanya kau ini seorang ahli Quran yang belajar 13 tahun. Udah sering saya tunjukkan di sini. Tadi baru saya tunjukkan samamu. Bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis Quran itu tadinya diturunkan dalam bahasa Arab biar dipahami. Sekarang kita coba. Di dalam hukum tajwid membaca Quran itu ada hukum tajwid.
Saya nggak Berapa fokus hukum ke situ. Itu tata cara membuat orang jadi tolol. Karena memang abang tolong. Iya, Mengerti, itu seperti itu. Abang. Contoh misalnya alif lam mim. Berapa Apa harokat artinya? Tidak Itu- tahu. Nah itu. Berapa harokat itu? Itu berapa harokat bacaannya? Alif lam mim artinya Berapa apa? harokat? Tidak tahu. Ah, itu makanya saya bilang. Jadi yang kau ajarkan kepadaku itu tata cara membuat orang jadi tolol. Apalagi? Kalau kau memang tahu bacaan alif lam mim itu ada berapa harokat itu? Iya, hal-hal yang membuat tolol gitu nggak saya pelajarin. Karena kau memang tolong nggak mengerti Quran, Dis. Iya, Jangan kau toh mengerti nyatanya sama juga nggak Al-Quran, ngerti tapi kau kau apa nggak arti alif lam mim. mengerti. Apa arti alif lam mim? Di Quran manapun tidak ada artinya. Iya, makanya saya bilang tolol lah berarti orang yang membacanya tapi tidak mengertinya. Kalau yang lain, tapi kalau contoh ya di dalam Daniel 5 nomor 5 itu Lari ke Daniel 5 ayat 5 nomor 5 mana? dua arah dong. Ya, Tadi kan kau bilang biar orang ngerti Al-Quran, baca Quran Oke. dengan tartil, dengan tajwid. Betul? Iya. Setelah saya ikuti kamu membaca Quran dengan tajwid, membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan harokat, dengan qalqala, ujung-ujungnya artinya tiada diketahui. Dis, Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Masa cuma gara-gara satu alif lam mim kau meragukan? Oke, Yang baik. lainnya, Kita kasih ayat yang lain. Kita kasih ayat yang lain. Aku yang ngasih. Oh ya, silakan. Ayat yang mana? Coba kau baca Al-Baqarah 186. Ada berapa hukum bacaan di dalam ayat itu? Tuh tanya kau Hukum dulu. bacaan. Iyalah. Kau memang ahli Quran kan? Di mana dalam Quran ada hukum bacaan? Ada berapa hukum bacaan? Kau tanya sama orang muslim, dalam membaca Al-Quran itu ada hukum bacaannya. Oh, kalau Kau sama bilang orang tadi ada muslim, kol-kolah, kan? kalau sama orang muslim ditanya, mereka memang lain jawabannya. Oke. Kalau muslim kau sama tanya, kol-kolah. kitab apa yang harus dipercayai? Jawab mereka kitab kuning. Tadi kau ada bilang kol-kolah. Dari mana kau dapat istilah kol-kolah itu? Karang-karangannya orang Islam. Memang ya? Siapa bilang karang-karangan orang sama ada kol-kolah? Di mana dalam Quran ada kol-kolah? Aduh, di dalam hukum tajwid itu ada kol-kolah kubro, ada kol-kolah sugro. Iya, itu kan Ada karang-karangan dua dia. orang Islam. Itulah tololnya kau di Kok tolol? Itu kan karang-karangannya orang Islam, kan? Quran, tapi kau yang mengaku-ngaku Oke, Quran di Quran mana? Di Quran mana tertulis kalau hukum bacaan itu harus ada sekian? Di mana? Di Quran mana? Di Quran itu tidak dipelajari. Terima kasih sudah kau akui. Terima kasih sudah kau akui. Tapi semua orang muslim mengakui hukum bacaan Al-Quran itu ada. Semua orang Islam tidak ada yang percaya Al-Quran. Itulah bodohnya kau. Tidak mungkin. Enggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih kamu itu? Tidak ada di dunia ini orang Islam yang percaya Al-Quran. Sebentar, nih, saya ganti dulu tulisan saya. Itu framing kau. Baik. Itu framing kau. Baik. Nggak ada itu. Tunjukkan satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Bawa kemari orangnya. Jangan aku orangnya. Oke, kau percaya Quran? Ya jelas dong. Mau kubuktikan? Buktikan. Baik. Quran lengkap nggak? Nanti setelah kau buktikan aku yang bertanya ya. Tenang. Aku bertanya ya. Quran lengkap Jangan nggak? kau aja yang bertanya, aku nggak boleh. Apa? Quran lengkap nggak? Maksudnya kayak gimana Quran lengkap ini? Quran itu sempurna nggak? Nah, udah nggak percaya kan dia? Udah nggak percaya dengan Quran dia. Sempurna untuk apa? Sekarang tergantung narasi kau, omongan narasi kau ini kemana arahnya? Oke, menurut Al-Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu, benar atau salah? Itu betul. Betul. Oke, apa fungsinya sunat? Menurut Al-Quran, silakan. Di dalam Udah nggak percaya dia kan? bukan. Nggak percaya dia. Tidak ada orang
Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam ngomong dia percaya Quran, artinya dia bohong. Jangan kau potong dulu. Kita ulangi. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Jangan kau potong dulu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit untuk berhitan. Oke, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar dulu. Tapi hitan itu bersumber dari untuk mengikuti mila Ibrahim. Di mana Ibrahim berkitan? Kau tahu arti dalam milah Quran? enggak? Kau tahu arti milah enggak? Di mana di dalam Al-Quran Ibrahim berkitan? Kan tadi udah aku kasih tahu di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu enggak? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu narasi kau yang mau kemana tentang hitan. Ya udah.